Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widri Widiana dari Prodi Manajemen 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar perpajakan. Baik, yang pertama yaitu ada definisi pajak dan unsur-unsur pajak. Yang pertama, definisi pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Kemudian ada unsur-unsur pajak. Unsur-unsur pajak ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu subjek pajak yang menjadikan pajak sebagai bentuk kewajiban para warganya. Kemudian yang kedua ada wajib pajak. Pajak menjadi beban yang harus dibayar. Jika tidak, mereka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang tiga ada objek pajak, yaitu produk atau benda yang harus dibayarkan pajaknya. Kemudian ada tarif pajak, yaitu nominal pajak yang harus dibayarkan. Selanjutnya ada fungsi pajak. Fungsi pajak ada 4. Yang pertama yaitu fungsi anggaran, yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara dan menjalankan tugas serta melaksanakan pembangunan. Kemudian fungsi kedua yaitu fungsi mengatur, yaitu mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Kemudian yang ketiga ada fungsi stabilitas. Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Kemudian yang keempat adalah fungsi redistribusi, yaitu pajak akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya adalah pengelompokan pajak. Pengelompokan pajak dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama yaitu berdasarkan golongan, yang di dalamnya terdiri pajak langsung, yang merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak. Kemudian yang kedua ada pajak tidak langsung, yang merupakan pajak yang bisa dibebankan kepada pihak lain. Kemudian ada pengelompokan kedua yaitu berdasarkan sifatnya, yang di dalamnya terdiri pajak subjektif, yang merupakan pajak yang dipungut berdasarkan keadaan wajib pajak. Yang kedua yaitu pajak objektif, yang merupakan pajak yang dipungut berdasarkan keadaan objek pajak. Kemudian di kelompok ketiga yaitu berdasarkan lembaga yang memungut pajak. Yang pertama ada pajak pusat, yang merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Kemudian pajak kedua yaitu pajak daerah, yang merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan tarif pajak. Tarif pajak merupakan besaran nilai yang dikenakan untuk barang tertentu. Adapun jenis-jenis tarif pajak diantaranya, yang pertama yaitu tarif pajak proporsional, yang merupakan menggunakan presentasi tetap pada pajak. Kemudian ada tarif pajak progresif. Tarif pajak ini mengikuti pendapatan dari pengenaan pajak. Kemudian yang ketiga ada tarif pajak degresif, merupakan tarif yang apabila semakin besar dasar pengenaan pajak, maka tarifnya justru semakin rendah. Kemudian ada yang keempat, pajak tetap, memiliki besaran tarif yang tetap untuk pengenaan pajak. Yang kelima ada pajak ad valorem dan spesifik. Pajak ini berlaku untuk barang impor dengan presentasi tertentu. Selanjutnya ada teori pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu teori asuransi. Teori asuransi ini, pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi, dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian tidak terduga di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua yaitu teori kepentingan. Selanjutnya ada teori pemungutan pajak. Yang pertama yaitu teori asuransi. Pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi, dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian tidak terduga di masa yang akan datang. Kemudian ada teori kepentingan. Teori ini yaitu ibaratkan seperti dua pihak yang saling membutuhkan serta saling menguntungkan. Kemudian ada teori gaya pikul. Pajak yang harus dibayar masyarakat harus sesuai dengan gaya pikul dan ukuran yang sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan rakyat. Kemudian ada teori bakti. Teori ini bahwa negara memiliki hak mutlak dalam pemungutan pajak. Kemudian ada teori daya beli. Semakin mahal dan semakin mewah barang yang dimiliki masyarakat, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Untuk pemungutan pajak, terdapat syarat-syarat dalam pemungutannya. Di antaranya adalah syarat keadilan,
yaitu pemungutan pajak harus berlandaskan pada kejujuran. Kemudian yang kedua ada syarat yuridis, pemungutan pajak harus selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada syarat ekonomis, pajak tidak boleh merusak usaha masyarakat hingga menghalangi memperoleh kesejahteraan. Kemudian yang keempat ada syarat finansial. Pemungutan pajak selayaknya dilakukan secara efektif dan efisien untuk hasil yang maksimal. Kemudian yang terakhir ada syarat sederhana. Syarat sederhana dimaksud adalah pajak harus mudah dimengerti oleh wajib pajak. Selanjutnya ada kedudukan hukum pajak material dan formil. Yang pertama, hukum pajak material. Hukum pajak material adalah hukum yang isinya menjelaskan tentang objek pajak, subjek pajak, perbuatan, tarifnya, segala sesuatu yang menyebabkan adanya dan terhapusnya utang pajak, dan yang terakhir adalah sanksi jika melakukan pelanggaran. Kemudian yang kedua adalah hukum pajak formil. Hukum pajak formil menerangkan tentang cara menjalankan pajak material, yang di dalamnya termasuk prosedur penetapan jumlah hutang pajak, hak mengadakan pengawasan bagi fiskus, menerangkan kewajiban wajib pajak untuk melakukan pencatatan pembukuan, serta menerangkan prosedur wajib pajak mengajukan banding. Materi selanjutnya yaitu mengenai timbul dan hapusnya utang pajak. Timbulnya utang pajak disebabkan karena undang-undang dan ada sebab yang mengakibatkan seseorang dikenakan pajak. Kemudian penghapusan utang pajak, ada 5 cara penghapusan utang pajak, diantaranya yaitu pembayaran, kompensasi, kedaluarsa, pembebasan, kemudian yang terakhir yaitu penghapusan atau peniadaan pajak. Dan materi terakhir yaitu hambatan pemungutan pajak. Hambatan pemungutan pajak ini dibagi menjadi 2 bagian. Hambatan pertama yaitu hambatan pemungutan yang ditimbulkan karena adanya perlawanan pasif. Yang kedua yaitu hambatan dalam bentuk perlawanan aktif. Di antaranya tax avoidance yaitu upaya menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Kemudian ada tax evasion yaitu cara penghindaran pajak yang ilegal. Itulah tadi sedikit materi dasar-dasar perpajakan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.